Sebelumnya eh, malam ini sebenarnya perjanjian kita adalah sharing session ya. Jadi bukan menggurui, bukan mata kuliah seperti para Rais di depan kelas. Jadi sharing session, jadi kita hanya berbagi, kalaupun apa yang saya sampaikan juga ada kekurangan dan berbeda dengan aplikasi teman-teman di daerah masing-masing, saya pikir itu wajar. Jadi kalau bicara desa wisata sebenarnya ada poin-poin roh utama memang yang harus diselidiki. Jadi terlebih dahulu kita satukan persepsi bahwa euforia desa wisata memang lagi mengemuka di Nusantara kita. Jadi tapi kita juga tidak berarti harus menjadi bagian yang kepo untuk juga menganggap bahwa kita mampu juga membangun desa wisata. Kenapa saya katakan demikian? Kita tidak boleh kebablasan, menghabiskan energi, menghabiskan waktu, tenaga, bahkan biaya, tapi kita tidak punya perencanaan dan tidak punya master plan yang tepat untuk membangun sebuah desa wisata. Jadi banyak orang ketika studi banding atau ketika berwisata ke desa wisata manapun, dengan melihat kesederhanaan yang ada, kemudian menyimpulkan bahwa desa mereka juga bisa. Padahal itu hanya kulit luar yang dilihat, tapi ada proses secara sumber daya manusia, kelembagaan yang harus dibangun lebih awal. Tapi intinya kalau mau jadi desa wisata yang serius, ya dia harus punya master plan. Kita tidak bicara 1-2 tahun, tapi kita bicara sustainable. Sampai anak cucu kita bisa menikmati dibanding dengan kegiatan-kegiatan eksploitasi alam yang mungkin manfaatnya hanya sesaat. Kalau pariwisata kita jaga lingkungan, jaga ekosistem, jaga masyarakat sebagai tuan rumah yang baik, saya pikir ini untuk warisan anak cucu kita. Sebenarnya saya tadi juga sudah menyiapkan ini materi, sebenarnya materi yang juga sering saya bawakan ke beberapa teman-teman di daerah. Jadi saya boleh izin moderator share screen ya? Boleh. Bisa Kak? Oke. Boleh. Oke. Sebelumnya saya menyapa dulu teman-teman yang sangat getol selama ini membangun pariwisata Sulawesi Tenggara. Ada ketua DPD. Selamat datang. Ada ketua DPD Asita Sultra, Bung Rahman. Selamat datang. Selamat datang, Om. Ya, kemudian ada tadi Pak Ali Ahmadi dari Dinas Pariwisata Provinsi Sultra, kemudian ada teman-teman dari Wakatobi juga, teman-teman dari beberapa kabupaten. Terima kasih. Oke, kita bicara desa wisata, ada 4 hal yang harus diperhatikan dulu untuk kita merefleksi apakah desa yang akan kita bangun bisa untuk mulai melangkah mewujudkan desa wisata yang sesuai dengan harapan atau master plan yang dibuat. Oke, saya coba. Sudah tampil, moderator? Sudah. Oke, alhamdulillah. Nah, di sini ada 5 poin penting sebenarnya yang harus kita review dulu sebelum melangkah, bahwa di desa kita, di tempat kita itu memang memiliki atraksi atau wisata unggulan. Itu menjadi magnet utama sebenarnya. Contohnya misalnya teman-teman di Tobago, di Kolaka Utara ya, di sana memiliki potensi untuk wisata dive atau snorkeling dengan leveling yang memang sudah dipatok oleh teman-teman di sana, mana spot untuk yang fun dive, kemudian yang advance ke atas. Nah, itu salah satu atraksi yang sudah dimiliki sebenarnya. Salah satu. Kemudian di Kolaka Utara juga kita ada teman-teman yang mengembangkan magnet wisata desanya itu melalui rafting, ya, arung jeram, kemudian ada wisata air terjun dan segala macam, pantai juga ada. Nah, ini menjadi poin utama bahwa ada atraksi yang akan kita nikmati, atraksi wisata ketika kita ke satu desa wisata atau tempat wisata bermotif wisata desa. Kemudian yang kedua, memiliki amenitas atau kelembagaan. Nah, ini memang butuh proses saya pikir ini harus ada connect juga dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata setempat, tentang bagaimana penguatan kelembagaan dan mulai dari pembentukan awal kemudian penguatan. Dan ini memang harus ada. Kenapa? Karena tidak semua akan dibebankan kepada desa, pemerintah desa, BUMDes.
syukur-syukur ada desa BUMDesnya masih mau terlibat karena mereka juga punya pekerjaan utama yang cukup berat. Kemudian pendamping desa. Sebenarnya pendamping desa ini potensi untuk menjadi teman-teman yang dirangkul dalam kelembagaan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Tapi kadang kita harus akui teman-teman pendamping desa maupun BUMDes juga punya tugas pokok yang lebih awal yang mereka sudah jalankan, kemudian kita menawarkan lagi untuk masuk ke dalam lingkaran dunia pariwisata, khususnya desa wisata. Nah, ini memang harus ada pelatihan-pelatihan untuk penguatan kelembagaan. Kenapa? Semua harus satu visi. Jadi pemerintah desanya, masyarakatnya harus satu passion istilahnya. Desa satu passion. Kalau pemahamannya masih berbeda soal konsep desa wisata, arahnya mau kemana, itu akan tercipta konflik-konflik di dalam. Ya, kita harus satu visi dulu antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Nah, ini harus butuh pendekatan. Nah, memang kita punya ada strategi yang kita bangun. Apa yang harus dilakukan lebih awal, penguatannya di pemerintahan desa dulu, atau di masyarakatnya dulu. Nah, ini teknis di lapangan yang biasa kita lakukan dalam mendampingi beberapa desa sebelumnya. Kemudian memiliki aksesibilitas atau sarana prasarana yang memadai. Kalau di desa yang dekat dengan kota atau dengan infrastruktur lengkap, saya pikir ini bukan menjadi masalah utama. Tetapi bagi desa-desa yang mungkin terisolir, ini menjadi masalah utama, padahal desanya punya potensi besar dari aspek pengembangan desa wisata. Pengalaman kami juga sudah pernah mendampingi desa yang benar-benar sangat terisolir, artinya tidak ada akses darat untuk ke ibu kota kabupatennya, semua harus melewati laut. Nah, ini menjadi problem dan memang harus ada solusi. Dan solusinya semua butuh proses, tidak ada yang membalikan telapak tangan. Nah, kemudian akomodasi wisata pendukung lainnya, ya, seperti akomodasi wisata pendukung lainnya seperti homestay, kemudian gazebo untuk rest area yang disiapkan. Artinya bahwa tingkat kebutuhan akan fasilitas itu berbeda-beda setiap daerah. Ya, ada juga daerah yang tidak membutuhkan infrastruktur fisik terlalu besar. Justru dia mempertahankan kearifan lokal, alam, budaya, dan tradisi. Ya, jadi ini tentatif. Jadi tidak serta merta kita melihat di Jawa, kita melihat di Bali, kemudian kita akan menjadikan itu roh atau panutan. Enggak, karena kultur, budaya, karakteristik alam kita berbeda-beda. Ya. Dan yang terakhir, kita memiliki community involvement atau keterlibatan masyarakat. Ini yang sangat penting. Sebenarnya sebelum tahapan kita masuk ke desa wisata, kalau kita merunut dalam pelatihan-pelatihan yang dibuat oleh pemerintah, mulai dari kementerian, dinas pariwisata provinsi, dan kabupaten, kita ada tahapan yang harus dipahami oleh masyarakat di mana lokasi desa wisata itu akan dibangun. Yang pertama adalah memahami yang namanya Sabta Pesona Pariwisata. Dari Sabta Pesona Pariwisata baru kita naik level ke dalam yakin tidak masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang sadar wisata. Nah, kalau sudah sadar wisata berarti kita bisa berdesa wisata. Itu sebenarnya kunci utama. Kalau yang dua di depan ini tidak dipahami, ya contoh kecil saja, wisata kita bagus, tapi penyambutan masyarakatnya susah dengan senyum. Kegiatan-kegiatan yang sangat tidak humanis seakan-akan tidak menerima kunjungan dari luar, gitu. Yang akhirnya membuat sia-sianya potensi yang dimiliki oleh suatu desa. Nah, ini kuncinya ada di keterlibatan masyarakat sebagai host atau tuan rumah yang baik atau tidak. Ini pertanyaannya. Nah, memang makanya saya bilang tadi tidak membalikan telapak tangan, jangan melihat sampel di YouTube, jangan melihat sampel di studi banding, itu ada proses sebelum dia menjadi seperti itu gitu. Dan itu harus kita pahami, bisa tidak kita jalani. Kayak ya, saya pikir untuk apa itu desa wisata secara teori banyak bisa kita dapatkan di literatur-literatur digital maupun non digital. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya sangat murni, sangat mulia. Tujuannya adalah bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat bisa naik, bisa bertambah dari pergerakan desa wisata, itu saja sebenarnya. Jadi kalau ada desa wisata seindah apapun, seramai apapun dia, tapi tidak ada perputaran ekonomi di daerah itu, akibat dari terbentuknya desa wisata, itu bullshit. Nggak ada harapan besar, mimpi besar yang harus dicapai kalau seperti itu. Bukan hanya persoalan
dia ramai, kemudian dia viral, bukan. Yang kita butuh adalah masyarakat menikmati perputaran ekonomi dari adanya desa wisata. Itu yang penting sebenarnya. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi bukan berarti misalnya di satu wilayah hanya satu Pokdarwis yang mengelola, kita punya kewajiban memikirkan bagaimana multiplier efek dari perputaran desa wisata, pergerakan desa wisata itu juga mengena kepada aircraft, juga kena kepada UMKM, juga kena kepada adik-adik kita para pelajar yang juga punya bakat untuk memajukan desanya melalui konsep desa wisata, menjadi guide atau menjadi pendamping pada saat ada kegiatan-kegiatan yang berbau edukasi atau pendidikan. Jadi semua sektor di dalam semua aktivitas kehidupan dalam desa wisata yang berkaitan dengan masyarakat itu kita usahakan minimal atau maksimal 90% bisa tersentuh. Ada problem teman-teman yang biasa mau mencoba untuk melakukan pendampingan adalah ketika masyarakat menanyakan seperti ini, Bapak Ibu, kalau saya sepakat menjadi bagian dari desa wisata, desa kami sepakat untuk bangun desa wisata, bagaimana dengan nafkah kami sehari-hari? Nah, ini menjadi, bicara perut ini menjadi problem biasa. Nah, kalau pengalaman kami tidak akan menghentikan satu atau dua aktivitas apapun yang telah dijalani oleh masyarakat selama ini. Kecuali yang negatif, membom ikan, membius ikan, merusak hutan, nah itu harus stop. Kalau mau desa wisata itu harus stop, wajib. Tetapi aktivitas yang sudah menjadi mata pencarian masyarakat, mau dia nelayan, dia berkebun, dia tukang jahit, dia tukang seni rupa, dia tukang pelatih nari, itu semua silahkan untuk dijalankan. Karena tugas dari konsultan atau pendamping pengembangan desa wisata, bagaimana memikirkan atmosfer desa wisata itu kena juga kepada orang-orang itu. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi kalau kita sudah pelan-pelan tadi ini dari awal ini sudah terbuka bahwa itu tidak bisa disulap dalam setahun, tidak bisa disulap dalam 2 tahun. Ya. Bali juga butuh proses dari puluhan tahun silam, meskipun Bali ini adalah wisata alam dan budaya yang sudah menjadi given. Beda dengan destinasi wisata yang tidak memiliki apa-apa kemudian diadakan. Dan itu sudah banyak, saking kreatifnya orang-orang kita di belahan Nusantara ini sehingga memunculkan pilihan-pilihan destinasi yang luar biasa. Ya, secara fungsi desa wisata sudah jelas. Ini bagaimana masyarakat di dalam destinasi, di sekitar destinasi, dan pemerintah itu merasakan dampak positif dari adanya desa wisata. Nah, ini ada sedikit catatan. Bocoran sebenarnya. Jadi banyak teman-teman di desa datang ketemu, saya mau mulai dari mana? Gitu. Kalau memang misalnya Pak Ino katanya tidak bisa ke sana mendampingi kita, ya coba kasih kami bocorannya, siapa tahu kita bisa. Oke, di sini kita meskipun santai tidak apa-apa kita bocorkan saja. Jadi yang paling pertama memang survei dan identifikasi. Ya, kita tidak akan bergerak, siapapun tidak akan bergerak kalau itu semua harus disulap. Jadi semua harus melalui survei dan identifikasi secara tertulis. Ini kenapa akan menjadi patokan awal, karena ketika terjadi progres yang sudah berjalan membangun satu desa, itu nanti dibutuhkan data secara otentik baik oleh pemerintah yang akan mensupport, lembaga-lembaga kepariwisataan yang akan membantu menjual, di sini ada Asita, yang akan mengkrit bagaimana produk-produk pariwisata itu bisa terjual. Jadi kita sebenarnya tugasnya hanya membangun. Lembaga-lembaga resmi kepariwisataan di Sulawesi Tenggara sudah banyak, dan itu sudah siap untuk membantu desa sebenarnya. Tinggal persoalannya sekarang bagaimana mempersiapkan produknya. Nah, itu tugas kita di desa. Karena teman-teman di Asita, teman-teman di HPI, teman-teman di PHRI misalnya, ini bisa berkolaborasi untuk membantu desa dalam hal marketnya, mencari marketnya. Jadi tidak usah pusing itu. Teman-teman kita di asosiasi itu sudah profesional, tinggal tugas kita di desa adalah menyiapkan produknya. Produknya itu yang harus berkualitas. Jangan juga meminta kepada teman-teman agent, travel, tolong jualkan ini sampai ke Eropa. Padahal cluster identifikasi objeknya itu hanya berskala nasional ataupun regional Sulawesi. Tidak layak dijual di Eropa. Nah, inilah yang dibutuhkan yang namanya
survei, kemudian identifikasi potensi alam, sosial, serta mengatur peruntukan wilayah dan membagi wilayah menjadi utama, madya, dan nista. Nah, 3 yang harus dibagi, artinya ada central point dalam satu wilayah. Misalnya satu desa itu ada 4 dusun. Tidak mungkin semua dusun ini menjadi pintu masuk. Kenapa? Itu akan mempengaruhi soal pendataan keluar masuknya wisatawan nantinya. Kemudian mempengaruhi terhadap identifikasi skala prioritas pembangunan. Ya, sehingga misalnya ada 3 dusun. Kita perkecil saya 3 dusun. Jadi mungkin dusun 1 yang akan diprogres lebih awal karena di situ ada magnet utamanya. Ya, misalnya di Kolaka itu ada desa wisata Sani-Sani. Ternyata dia punya 3 konsep. Dalam satu desa punya 3 konsep potensi. Ada wisata bahari pantai, kemudian ada wisata desanya. Di dalam wisata desa itu ada kearifan lokal, tradisi budaya yang dijual menjadi produk, ada handicraft yang dijual sebagai produk. Kemudian ada magnet yang luar biasa adalah wisata puncak. Di sana ada camping ground yang dibikin. Nah, sehingga proses untuk mendorong ketiganya ini tidak bisa bersamaan. Harus ada yang menjadi magnet utama skala prioritas. Ya, karena kita tahu desa juga punya keterbatasan dalam sisi anggaran. Nah, dan tradisi kami adalah yang ada di layar Bapak Ibu sekalian itu harus dilakukan dulu tanpa meminta dukungan dan bantuan dari tingkat pemerintah di atas desa. Jangan dulu meminta kepada teman-teman di kabupaten kalau desanya itu belum bergerak dan berbuat. Silahkan berbuat dulu sesuai apa yang dipahami, kemudian semua progres pergerakannya itu direkam secara visual dan secara narasi. Ini bocoran supaya pihak-pihak kelembagaan di atas kita, misalnya saya di pihak desa, saya mau melapor ke kabupaten, tolong bantu kami sudah berniat membangun desa wisata. Kalau cuma niat, itu belum dibantu, Pak. Tapi kalau sudah berbuat, progresnya terekam secara dokumentasi, itu yang baru membuat teman-teman kita di level pemerintahan lebih tinggi untuk melihat, mereview, mengevaluasi kelayakan untuk teman-teman di desa itu dibantu. Jadi silakan berbuat dulu. Tadi sudah identifikasi, kita kembali, kemudian menata wajah desa dengan memperbaiki fasilitas umum, pemukiman, dan segala macamnya. Saya pikir kalau ilmu sabta pesona, silakan Bapak Ibu searching. Saya yakin yang ada di sharing session kali ini sudah paham 7 poin sabta pesona. Ya kalau dari dulu itu kan logo Kementerian Pariwisata kita, logo pariwisata kita itu adalah matahari yang selalu senyum. Kalau dimaknai adalah mau sakit gigi sesakit apapun, kalau ada tamu kita sebagai wisatawan, tolong senyum sedikit saja supaya mereka ada rasa merasa bahwa oh kita kayak di rumah sendiri gitu ya, tidak menjadi orang asing di tempat wisata yang dikunjungi. Nah, di poin kedua yang menata wajah desa ini masuk ke dalam poin sabta pesona. Itu saja yang diterapkan, tidak susah, aman, tertib, kemudian nyaman, itu semua sudah kita pelajari dari waktu SD, sudah ditempel di dinding kelas kita. Persoalannya semakin dewasa kita, apakah semakin bisa kita lakukan itu? Ini yang menjadi pertanyaan. Kemudian, siapkan sumber daya manusia, kelembagaan, dan jaringan. Nah, ini mungkin teman-teman yang sudah punya jejaring yang lebih luas bisa menambahkan poin-poin tentang jaringan-jaringan eksternal dari desa itu sendiri, silahkan. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana membuat aturan main pengelolaan desa wisata itu. Itu harus terpola, itu harus tertulis. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kita akan berdebat soal income dari desa wisata itu. Kalau berbicara duit, Pak, kita tidak menjamin semua orang kita satu visi. Kadang niat jahat itu muncul ketika ada uang di depan mata gitu kan. Jadi ini yang harus diatur sejak awal. Aturan main tentang pengelolaan desa wisata, hak dan kewajiban teman-teman yang ada di pengelolaan desanya. Bentuk badan pengelola ini juga wajib. Tidak akan ada negara ataupun pemerintah itu yang mau menggelontorkan bantuan ataupun dana ketika badan-badan kelembagaan yang ada di dalam itu tidak terlegitimasi atau tidak legal. Nah, termasuk soal lahan sebenarnya. Ini menjadi problem di Sulawesi Tenggara sangat banyak. Kemudian rancang program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, ini sebenarnya tercermin secara kolektif di dalam sebuah master plan
yang rata-rata kalau pengalaman kami melihat master plan itu minimal 5 tahun. Dalam 5 tahun ini sudah terdistribusi di dalamnya ada pengembangan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kemudian kembangkan jaringan dan kerjasama. Ini yang terakhir untuk melihat bagaimana orang menilai dan mengevaluasi apakah progres yang kita lakukan terhadap satu desa itu sudah sesuai dengan master plan yang kita lakukan sehingga mengundang orang untuk mensupport kita. Kemudian ini berapa lama moderator waktu? Masih ada 15 menit, Kak. Kita mau potong-potong juga pembahasan, boleh. Kita buka karena sudah ada yang raise hand ini. Biar Gitu. kita lebih bisa bahas. Ini sudah ada beberapa poin tadi, mungkin kalau ada yang atau mau lanjut dulu, mau tuntaskan materi Omino, boleh juga. Iya, jadi sebenarnya kalau materi ini, kalau ada teman-teman yang ternyata sepakat dengan materi saya, boleh nanti mungkin moderator di-share saja materinya, karena ini cukup banyak kalau kita bahas. Mungkin karena konsepnya kita sharing session, bukan pelatihan, bukan BIMTEK, jadi kita mungkin berbagi saja. Di sini saya sudah lihat banyak teman-teman yang sangat care, sangat peduli, dan cukup bergerak sejak lama tentang pariwisata. Tadi sudah beberapa saya sebut, di sini ada Pak Habib, kemudian ada Bung Rahman dari Asita, kemudian ada dari Provinsi, Pak Ali Ahmadi. Nah, mungkin kesempatan kita untuk share, bukan hanya dari saya, mungkin dari teman-teman juga, pengelola dive operator juga boleh kita berbagi, karena sekali lagi di Sultra memiliki banyak dan beragam potensi desa wisata yang bisa dibangun. Dia punya magnet, apakah boleh wisata alam puncak misalnya, boleh magnetnya itu adalah wisata agrowisata, boleh magnetnya itu wisata dive, magnetnya ya. Tapi dari magnet itu bisa menciptakan titik-titik persinggahan objek lainnya sebagai pendukung dari magnet utama yang dimiliki satu desa, sehingga perputaran ekonominya tidak hanya satu titik. Kita harapkan semua titik dalam satu desa itu bisa tersentuh. Mungkin untuk sementara sih seperti itu. Oke. Silakan. Ini saya kira ada beberapa kata kunci. Tadi Om Ali sudah raise hand ya. Apa mau memberikan, mau sharing? Ada juga Pak Alam. Silakan Om Ali. Bisa dibuka ya? Oke. Halo. Ya. Didengar ini. Jelas. Minta maaf moderator. Tadi raise hand-nya itu salah tekan. Oh. Saya nangka. Oke. Sama tahu ada 1, 2, 3 yang mau disampaikan Om buat kita ini, banyak anak-anak muda ini di sini, termasuk saya masih muda. Ya, terima kasih. Tapi kalau memang ada sesi, biar nggak bosan mungkin. Jadi kadang minta maaf sebelumnya, salam pariwisata, salam maju buat kita semua. Alhamdulillah emosional mulai bisa kita mulai bangun. Saya cuma mau mengatakan kadang konsistensi dan koreksi itu tiba-tiba refleksitasnya muncul. Jadi saya sekali lagi minta maaf itu salah tekan tadi. Saya malah ingin lebih banyak dengar, karena prinsip saya sama seperti kawan-kawan semua, Bapak Ibu, apalagi seperti saudara saya Pak Ahmad Nizar, Om Ino. Kami memang sejak 2016 itu ada 4 orang trainer desa wisata yang saya juga tidak sangka bahwa nomenklatur yang saya menjabat sekarang di kepala seksi semenjak saya di SDM bergeser ke destinasi itu sama dengan judul nomenklatur trainer kita, yaitu pengembangan destinasi dan pemberdayaan masyarakat, khususnya memang orientasinya ke hal yang sifatnya desa wisata. Saya prinsipnya sama lah dengan apa yang
disampaikan atau dipaparkan konsep idealis tentang pengembangan pariwisata itu ya tidak akan jauh bergeser kemana-mana. Hanya satu yang menjadi analisa saya, paling tidak ini bisa kita maknai bersama, atau kita bisa berpikir lebih rekonstruksi, lebih konstruktif di dalam pengembangan desa wisata. Rumah besar tentang wisata sekarang tidak seperti tahapan masa lalu apresiatif. Kita berpikir tentang bahwa hanya pariwisata yang bisa mengelola tentang kepariwisataan. Ya. Ini yang menjadi sebuah catatan. Jadi beberapa regulasi sudah hadir dan itu dibangun berdasarkan kesepakatan kesadaran dalam bentuk MOU oleh Kementerian Pariwisata. Itu paskanya sejak 2005. Jadi itu dalam tahapan membackup, kita cukup tahu bersama bahwa ada MEA di 2013 itu Masyarakat Ekonomi Asia. Dalam tahapannya juga mempengaruhi orientasi konsep pengembangan desa wisata yang memang kalau di Indonesia itu sudah tercatat menjadi konsep monumental dari 2002 hingga 2025, sampai kapanpun pariwisata tetap pada konsep desa wisata itu adalah konsep program unggulan. Oke. Maksud saya perubahan itu terjadi dari kesepahaman kita tentang rumah besar pariwisata ini dikelola oleh semua link sektor. Apalagi menyangkut desa wisata ini sudah diprakarsai besar peran sertanya di Kementerian Desa. Kementerian Desa. Ya, kalau jadi saya minta maaf Om, kalau kira-kira ada tambahan, kira-kira kementerian apa yang terkait langsung dengan program pembangunan pariwisata berbasis desa ini selain dari Kementerian Desa, kemudian Kementerian Pariwisata, apalagi kira-kira yang bisa masuk untuk ikut terlibat dalam pembangunan wisata kita di desa? Ya, kita kembali minta maaf, ini sharing sebagai bagian kita untuk berbagi. Yang mungkin harus diingat adalah pola kemitraan itu. Jadi kepariwisataan sudah memberikan gambaran tentang membangun kepariwisataan yang ideal itu dengan kerjasama dari 5 unsur, itu disebut dengan pentahelix. Jadi di situ tidak ada identifikasi tentang pemerintahan itu siapa. Seperti yang saya katakan bahwa MOU itu sudah dibangun dalam tahapan membangun kepariwisataan Indonesia itu dari 23 link kementerian. Ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2016 revisi yang diketuai langsung oleh, dalam hal ini ditunjuk ke Wakil Presiden Indonesia. Maksud saya, pergeseran tentang desa wisata ini dalam pergerakannya itu orientasinya ke pemerintahan desa. Ya. Makanya ada satu persyaratan penting selain mempersiapkan sebuah desa wisata yang ideal dalam konsep kepariwisataan yang dimaksud. Ini menjadi kalaupun kita berorientasi, karena itu bukan rahasia lagi bahwa di daerah ini memiliki keterbatasan tentang pengelolaan anggaran. Ya kan, meski misal kita contoh Sultra ini prioritas tentang pembangunan pariwisata itu urutan utama dari RPJMD-nya ke urutan ketiga. Tetapi tetap saja terbatas pada anggaran. Jadi maksud saya, pemerintah desa di sini saya mau ingatkan itu memberikan persyaratan utama tentang sebuah desa wisata ini, paling tidak ini bagian dari persyaratan teknis untuk bisa mendapat anggaran pusat, itu harus memiliki peraturan desa. Dan kita cukup tahu 1000 sekian lebih desa, dan saya yakin setiap jengkalnya desa di Sulawesi Tenggara itu berpotensi sebagai desa wisata. Tetapi kita cukup bisa berhitung desa mana yang memiliki perdes tentang penguatan bahwa desa yang bersangkutan secara otonomi memang dikelola untuk pengembangan desa wisata. Jadi pada tahapan berikut mungkin pembinaan itu diarahkan juga pada unsur legalitas dari kesiapan
bagaimana desa yang dimaksud sudah memiliki peraturan desa menyangkut pengembangannya untuk desa wisata. Itu Oke, saja. saya tangkap poin yang penting tadi, Om Ali, bahwa ketika tanda petik leader dari pengembangan wisata ini berbasis desa itu menjadi ujung tombak dari Kementerian Desa, kemudian diturunkan ke pemerintah desa, kira-kira tadi yang saya tangkap bahwa satu yang menjadi legalitas formil dari desa, sebuah desa ingin istilahnya diusulkan untuk menjadi desa wisata adalah dia harus memiliki di backup dengan peraturan desa bahwa dia komitmen untuk menjadi desa wisata atau mengikuti proses yang panjang dari penjelasan Om Ino tadi bahwa harus dulu poin pertama apa sabta, pesona dan lain sebagainya. Nah, semua itu dilalui, mungkin di poin yang kedua itu outputnya adalah lahir peraturan desa sebagai kristalisasi dari semangat kebersamaan masyarakat atau komitmen masyarakat menjadi mau menjadi desa wisata. Mungkin Pak Om Ali atau Om Ino mau menyampaikan. Ini menarik ini karena ada beberapa pemerintah desa yang hadir saat ini. Baik, sebelum Om Ino mungkin 1 menit. Ya, siap. Biar tidak 1 menit. Ya. Jadi saya sudah membedakan pada posisi minta maaf pemateri Om Ino. Saya membedakan pada situasi keberadaan sebagai sebuah kapasitas saya di sini. Artinya saya mengapresiasinya pada sesuatu hal yang menjadi sebab akibat. Karena tuntutan ini adalah menyangkut tentang bagaimana kesiapan. Apa yang di-sharekan oleh Om Ino itu memang konsep ideal kita dalam tahapan persiapan. Tetapi itu akan masuk pada, misal tadi tentang landscape atau master plan yang dipersiapkan. Ini kan bagian-bagian tertentu yang dipersiapkan dalam orientasi sebuah naskah akademik peraturan desa. Jadi dia sudah terakomodir di dalam hal itu. Artinya saya hanya menitipkan satu hal untuk mengantisipasi sebagai sebuah persyaratan teknis ketika kita membutuhkan anggaran untuk membackup pembangunan dalam hal ini keseriusan dalam rangka membangun desa wisata itu. Ya, siap. Jadi tidak ada masalah dengan apa yang di-sharekan oleh Om Ino. Jalan dulu konsepnya seperti apa, persiapkan semua. Utamanya adalah potensi dulu, identifikasi potensi, dokumentasi yang baik seperti Om Ino sampaikan. Sejauh mana kelayakan, kalaupun dia ada marketnya, kira-kira kelas internasional kah atau regional atau nasional. Terima kasih Om Ali. Bisa terus menyimak di tempat ini. Nah, ini ada mana tadi ini? Pak Kadis pariwisata, Pak Alam. Ada Pak Kadis Kolaka Utara pariwisata. Assalamualaikum. Oh, sudah lewat ya. Nah, tadi saya lanjut Om Ino. Tadi yang menarik itu adalah ketika komitmen kita kalau dia menjadi desa wisata, maka kita pertanyaan masyarakat tadi bagaimana dengan aktivitas kami sebelumnya. Nah, jelas komitmennya Om Ino tadi sampaikan bahwa semua akan tetap berjalan sedia kala kecuali yang bisa aktivitas yang bisa mengganggu eksistensi dari desa wisata itu sendiri seperti destructive fishing dan lain sebagainya. Nah, yang menarik ini adalah khusus di Tobaku ya, khusus di Desa Ujung Tobaku ini. Posisinya itu jalan poros ya, jalan poros
kalau konsep yang satu pintu tadi itu, ini jalan poros ini, semua orang bisa mengakses satu tempat, tinggal berhenti di pinggir jalan, dia sudah dapat namanya Pantai Parangdatu. Jadi orang mau berenang dan lain sebagainya, sehingga teman-teman di sana penggiat wisata ya masih untuk saat ini sebagai bentuk kampanye adalah bagaimana memfasilitasi peralatan snorkeling, peralatan diving untuk aktivitas wisata. Nampaknya teman-teman di Tobacco ini masih kepada tahapan mengkampanyekan dulu, memperkenalkan dulu bahwa di Pantai Parangdatu ini sudah ada aktivitas seperti ini, dan itu terbukti Sabtu Ahad itu sangat ramai dikunjungi oleh meskipun masih wisatawan lokal. Ada Pak Sekdes? Mungkin Pak Sekdes? Halo? Siap. Mana ini wajahnya ini? Oh, sudah mah. Ya, halo, siap. Mana wajahnya Pak Sekdes ini? Tidak saya lihat. Ada Pak Setiawan ya? Iya. Siap. Setiawan. Ini. Kenapa di pandangan saya hilang? Halo. Mungkin jaringan sedikit kurang bagus ini, Pak. Tunggu. Layarnya Pak Rais yang kurang besar, Pak. Oh iya ya. Oh ini baru dia muncul, kasihan. Aduh. Ya, ini kita mumpung Pak Sekdes, mumpung ada Om Ino, kita lagi sharing di sini, ada beberapa teman-teman pelaku pegiat wisata. Bisa dicerita sedikit bagaimana progres saat ini dan kira-kira persepsi sejauh mana kalau tadi melihat materi Om Ino menakar prosedur itu tadi, kalau kita mau komitmen menjadi desa wisata, kira-kira kita berada di tahap mana untuk saat ini, dan kira-kira planning dari pemerintah desa itu seperti apa ke depan. Mungkin bisa sedikit berikan informasi Pak Sekdes. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Saya sangat apresiasi dengan kegiatan ini, diskusi tentang desa wisata. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan dengan Bang Ino, dan banyak pelajaran yang bisa saya tangkap, dan sedikit saya bercerita tentang Parangdatu, desa wisata yang rencananya kami akan kelola melalui BUMDes. Jadi bermula kita di tahun 2020 kami bersama masyarakat melalui musyawarah desa di akhir 2020 untuk perencanaan di 2021, kami melihat ada potensi sumber daya alam yang ada di Desa Ujung Tobacco, maka di saat itu kita musyawarahkan dengan masyarakat desa melalui perencanaan anggaran RKPDes 2021, sehingga kami rencana berbuat di 2021 ini. Jadi sama seperti yang dikatakan tadi Bang Rais, bahwa untuk saat ini kami masih berada di tahap kampanye. Namun untuk persiapan kita, alhamdulillah di tahun 2021 ini pemerintah desa menyiapkan anggaran melalui dana desa untuk diserahkan ke BUMDes untuk pengelolaan wisata desa ini. Jadi anggaran kami rencanakan bertahap, namun di tahun 2021 ini kami siapkan 200 juta. Sama seperti yang dikatakan tadi Om Ino, bahwa kita tidak bisa berbuat atau meminta ke tingkat kabupaten atau provinsi kalau kita sendiri di desa belum berbuat. Maka tahun ini kami belum sampai ke
ke tingkat kabupaten untuk mengajukan semisal proposal. Kemudian juga rencana yang kami buat itu ada 2. Di situ ada rencana desa wisata bawah laut atau diving. Terus kemudian kami memanfaatkan fasilitas yang telah dibuat oleh pemerintah kabupaten sebelumnya adalah pelataran Tanggul. Di situ kami siapkan untuk wisata kuliner. Sehingga tahun ini insya Allah fasilitas yang kami buat sudah siap. Hanya karena masih dalam masa pandemi, ini kami jadikan juga sebagai momentum untuk berbuat, untuk melengkapi fasilitas sehingga nanti kalau pemerintah sudah membuka untuk wisata, sehingga kami sudah siap juga untuk wisata itu. Kemudian untuk perdes yang sama yang dikatakan, memang tahun ini kami belum buat perdes, tapi kami berbincang dengan pendamping desa atau TA kabupaten untuk dibuatkan perkades, sehingga perkades 2021 tentang desa wisata di desa Ujung Tabaku itu sudah kami buat dan telah kami sosialisasikan ke masyarakat. Itu fokusnya tentang bagaimana masyarakat bisa bekerja sama, terutama dalam hal penjamuan tamu, terus kemudian pemeliharaan tempat-tempat yang ada. Hanya yang jadi kendala untuk di desa ini yang seperti yang penembak ikan itu. Kalau di desa kami telah sosialisasi, hanya yang jadi kendala yang warga yang berada dari desa luar datang, itu yang jadi kendala. Kami sempat berbincang dengan Kadis Pariwisata, Kadis Perikanan dan Kelautan, apakah ada jalan untuk supaya diberikan petugas di desa untuk punya wewenang mengawasi lokasi itu, karena untuk saat ini kan wilayah pantai itu adalah wilayah pengelolaan di perizinan itu dari tingkat provinsi. Jadi mungkin itu yang jadi kendala untuk saat ini. Jadi untuk sementara hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekdes. Jadi yang terakhir itu menarik. Jadi memang di perikanan ini terkenal dengan nelayan andon. Nah, sekarang karena masyarakat banyak yang menggunakan menggeluti spearfishing, ya kayaknya juga sudah banyak spearfishing yang andon dari selatan ke tenggara ya. Tapi saya kira itu masih wilayah-wilayah yang masih ditolerir dan masih baik ke depan. Tapi mungkin ada tambahan sedikit Om Ino terkait dengan progres yang disampaikan oleh Pak Setiawan. Silakan Om Ino. Ya, jadi kita ada semangat lagi ya. Kita bicara Sultra ya, kita tidak bicara apple to apple daerah. Kita bicara Sultra, dan saya pikir apa yang disampaikan tadi Pak Setiawan adalah semangat buat kita semua. Ternyata kita punya Wakatobi, kita punya Bau-Bau, kita punya Kendari, kita punya Kolaka, kita punya Konawe Utara. Tapi inilah yang menjadi keberagaman. Jadi soal kepuasan dan nilai tentang kepariwisataan itu sendiri akan berbeda-beda nantinya, Pak. Jadi tetap semangat kalau saya. Nah, memang yang saya maksud tadi adalah semua ini harus tertata rapi terkait pola progres yang akan dilakukan oleh desa, supaya saya sangat sedih kalau mendengar ada desa yang harus membuang uang besar tapi tidak punya nilai feedback, Pak. Jadi ini harus hati-hati, semangatnya sudah bagus bahwa bentuk kepedulian desa, mereka siap menggelontorkan dana, tapi ini harus diwaspadai. Konsep yang akan dibangun, meskipun bukan master plan secara utuh, tapi sudah ada plan set by step yang sudah dibuat sesuai dengan keinginan desa. Ini nanti yang akan diramu bersama, diundanglah teman-teman kemitraan.
teman-teman dari Ekraf, teman-teman dari praktisi pariwisata, dari akademisi, dari media itu boleh dikolaborasikan dalam pentahelix yang tadi digaungkan. Jangan desa jalan sendiri. Justru kami ini Pak, mitra-mitra pariwisata Sultra ini kalau melihat desa yang terpaksa harus memborbardir, membuang uang kiri kanan, tapi feedbacknya tidak dinikmati oleh desa, itu yang sangat sedih. Tapi apalah kami Pak harus ke sana kemari, nggak bisa juga untuk tiap waktu mendampingi teman-teman. Nah, kalau tadi dari topografi wilayah, sebenarnya Desa Tobako ini hampir mirip dengan desa yang pernah kami kunjungi di Konawe Selatan. Namanya Desa Watumelewe, Pak. Itu cuma satu jalur jalan besar penghubung antara Konawe Selatan dan Bombana. Nah, mereka hanya dibelah oleh jalan protokol besar, Pak. Cuma punya sawah dan cuma punya pantai, yang pantainya itu dibilang pantai kalau air surut. Kalau tidak surut, tidak bisa ada orang menikmati suasana pantai. Tapi, Pak, semangat dan konsep yang mereka bangun, yang awalnya secara mandiri sebelum kami datang, tapi kami juga tidak pendampingan di sana, kita hanya memberi masukan-masukan supaya semangat teman-teman di desa ini tidak salah arah, ya. Kemudian semangat pembiayaan juga tidak salah peruntukan. Nah, itu yang sebenarnya kita jaga. Selama kita masih bisa komunikasi, itu yang mari kita bangun komunikasi. Jadi untuk tadi konsep yang sudah direncanakan, saya pikir itu adalah set plan yang sudah dibuat oleh desa dan masyarakat. Nah, kalau bicara infrastruktur fisik, Pak, itu semua tertuang, itu semua akan beres dengan sendirinya kalau uang ada. Yang masalah adalah soal mindset antara teman-teman pengelola wisata dan masyarakatnya. Ini susah untuk diramu dalam bentuk uang dan biaya. Karena ini butuh pendekatan, polarisasi konsep pemikiran, brainstormingnya seperti apa. Nah, ini yang dibutuhkan untuk masyarakat desanya. Kasihan kan kalau desa sudah keluar duit, infrastruktur terbangun, satu persoalan soal infrastruktur pariwisata kita di Sultra yaitu maintenance. Itu yang sangat sulit. Di mana-mana saya dapatkan, di 17 kabupaten kota, soal pemeliharaan aset pariwisata itu yang sangat sulit untuk kita lihat bisa berjalan dengan konsisten. Sementara kita satu suara, bicara pariwisata itu bukan bicara 1 hari 2 hari, kita bicara sustainable, kita bicara keberlanjutan. Jangan juga terlalu sporadis membangun tapi tidak memahami bagaimana konsep maintenance-nya dan pemeliharaannya. Berarti tunggu rusak dan proyek lagi. Itu menjadi persoalan. Tapi kalau kita bangun pariwisata dari sisi SDM, penguatan masyarakat sebagai host, sebagai kekuatan lokalistiknya kita di desa wisata, itu yang bernilai sangat besar, Pak, kalau saya. Nah, ini yang harus dipacu oleh teman-teman di pemerintah. Ini tugas PR yang memang menjadi berat di teman-teman desa, karena pasti ada konflik pemikiran di sisi-sisi awal. Karena kadang masyarakat kita itu tidak mau lama berdiskusi, dia mau lihat hasilnya cepat. Ini juga jadi problem, ya. Dan itu kita sudah alami di beberapa tempat. Nah, kemudian tadi yang saya singgung tadi pertama soal atraksi, Pak. Atraksi tadi ada alam yang sudah memberikan kita ruang untuk bagaimana berpariwisata. Di Tobako sudah ada wisata bahari. Kemudian ada spot-spot kuliner yang akan dibangun. Nah, yang saya belum lihat tadi konsep soal bagaimana tradisi budaya di sana menjadi produk pariwisatanya nanti. Ya, teman-teman di Buton misalnya sudah menggunakan berbagai aspek indikator dalam aktivitas kehidupan mereka sebagai produk pariwisata. Teman-teman di Wakatobi juga seperti itu. Dengan cara kreatif mereka melihat bahwa kain tenun atau sisa kain itu ternyata bisa menjadi ikonik yang luar biasa. Tadi Pak Ali menggunakan satu simbol untuk saudara-saudara kita di Anatolaki misalnya gitu. Kalau soal bagaimana mendesain pintu masuk, itu sebenarnya yang membuat aturan dan tuan rumah itu adalah teman-teman pengelola desa wisata. Wisatawan itu mengikuti aturan. Coba Bapak ke Ancol, sudah dikasih satu pintu, Bapak cari pintu lain, pasti ditegur, Pak. Jadi yang punya hak untuk menentukan adalah teman-teman yang sudah terlegitimasi menjadi pengelola desa wisata. Silahkan tentukan, Pak, bahwa semua sama di Watumelewe, Pak. Mereka bisa masuk dari lahan sawah mana saja untuk bisa ke pantai, bisa. Tetapi pihak Pokdarwisnya dan kepala desanya membuat satu gate in, pintu masuk. Nah, disitulah wisatawan semua akan masuk, meskipun akses ke tempat lain bisa.
Nah, jadi soal aturan demi ketertiban, demi kenyamanan itu hak dari pengelola desa wisata. Wisatawan harus tunduk, siapapun dia. Ya, disitulah budaya sabta pesona itu kita akan ukur, Pak. Apakah baik pengelola, tuan rumah dalam hal ini masyarakat dan pengunjung itu sudah memahami soal sabta pesona itu. Disitulah nilai kita sebagai tuan rumah, Pak. Jadi jangan takut untuk membuat aturan yang memang tujuannya baik. Aturan ketika masuk ke wilayah Bapak kita harus memakai sarung mekongga, ada apa tenun mekongga atau apa, dibuat, Pak, silakan. Karena dari situ ada kebanggaan saya ketika saya dari Aceh misalnya, ada kebanggaan saya bercerita sebagai storytelling narasi yang saya akan bawa pulang sebagai kenangan saya di Desa Tanjung Tobaku. Jadi hal-hal banyak ini, Pak, menjadi problem, hal-hal tabu di lingkungan kita, ya, di desa kita sendiri dianggap biasa sekali, tapi ternyata itu di luar menjadi luar biasa dan itu menjadi produk. Nah, ini yang harus digali dulu, Pak. Potensinya digali kembali. Tadi itu saya bilang masih kurang. Saya yakin di sana itu masih punya kekuatan tradisi budaya, kekuatan multikultural yang kemudian menjadi tradisi masyarakat khusus di Tanjung Tobaku misalnya. Kemudian ada narasi-narasi rakyat atau narasi-narasi sejarah yang mungkin bisa digali kembali. Nah, seperti di forum ini juga hadir, saya lihat tadi kepala desa dari Buton Selatan ya, kalau nggak salah, Pak Guntur dari desa Lampanairi ya. Nah, dia kemarin sempat ketemu juga bagaimana semangatnya untuk membangun desanya dari magnet budaya, sejarah tentang Kesultanan Buton. Kita silakan bergerak, Pak, tapi yang memang harus tetap pihak desa berkonsultasi dengan teman-teman mitra yang ada di Kolaka Utara atau teman-teman mitra yang ada di kabupaten dan provinsi. Kalau konsultasi dan koordinasi itu masih bisa. Itu bukan meminta, Pak, tetapi mencari jalan terbaik, solusi terbaik supaya biaya, waktu, dan tenaga itu tidak salah penempatan. Jadi itu harus dikomunikasikan terus, Pak. Silakan, kita apresiasi dari ujung utara sana teman-teman sudah mulai bergerak. Ya, saya yakin daerah lain juga. Tadi sempat ada yang menyinggung soal Bombana. Nah, harus kita akui pemerintah daerah dalam hal ini stakeholder terkait dinas pariwisata itu punya keterbatasan baik dari jumlah SDM, jumlah ruang lingkup kerja mereka, sampai bagaimana eksekusi lapangan untuk pendekatan langsung ke masyarakat. Saya bukan dari bagian pemerintahan, tetapi alhamdulillah beberapa tahun kita bisa bermitra dengan baik. Di sini sebenarnya konsep, ide, gagasan, program yang positif bisa lahir dari mitra, kemudian disinggungkan kepada pemerintah. Bukan kita menunggu dari pemerintah. Inilah enaknya kita berpariwisata, Pak. Kita selalu berpikir lepas, enjoy, santai, dan pemerintah harusnya terbuka untuk menerima ide-ide dari mitra-mitra pariwisata yang ada. Dari pendidikan, akademisi, kemudian dari pengelola pariwisata, pemerhati, dan segala macam, sampai media. Nah, ini enaknya sebenarnya kalau di pariwisata dengan tonggak pentahelix tadi. Tidak bisa, pariwisata tidak bisa hanya dijalankan oleh dinas pariwisata, itu harus dikeroyokan lintas sektoral. Makanya pentahelix tadi itu menjadi roh, sabta pesona itu menjadi nafas kita dalam berpariwisata. Itu saja tuh, Pak. Kalau sudah ada desa yang bertutup diri, merasa mereka mampu, merasa sudah punya konsultan profesional dan segala macam, sehingga tidak mau lagi membuka ruang untuk memacu adrenalin ide berpikir, saya pikir itu tidak makan waktu lama, Pak. Desa wisatanya itu mungkin ya semau-maunya saja. Semenjak desa itu saja ada kepala desa yang lagi semangat. Kalau sudah berganti kepala desa, kita takut. Nah, ini kan problem juga soal politik desa. Tapi ya itu yang kita sayangkan. Jangan, kalau saya sih pribadi ya, tolong politik desa itu jangan. Lihatlah seorang sosok kepala desa itu dari semangat, konsistensinya dalam membawa desanya ke arah perubahan yang lebih baik. Kalau saya ya, kasihan pariwisatanya kalau harus terganggu dengan politik-politik seperti itu. Karena memang pariwisata kalau sudah disentuh politik selesai, Pak. Kita tidak bicara panjang, kepentingannya terlalu jauh. Kita bicara masyarakat, bukan bicara kepentingan. Nah, ada beberapa desa sekarang yang mungkin lagi serius untuk politik desanya. Ya, saya juga dalam kesempatan ini berharap bahwa pikirkan masyarakatnya. Jangan pikirkan siapa sosok yang akan duduk di pemerintah, pikir masyarakatnya.
dari ketika ada sosok yang sudah konsisten, sudah real, nyata, menyumbangkan dirinya, menghibahkan dirinya untuk membangun desa wisatanya, ya kenapa lagi kita harus eksperimen dengan orang-orang baru? Ini kalau saya ya. Ini kalau saya ya, kalau saya. Iya. Kampanye nih, kampanye. Ya. Ini hanya sosialisasi ya, tidak menyebut merek dan lain sebagainya. Ya, itu kalau saya. Kalau saya Ya. seperti itu. Betul. Saya juga begitu. Ya. Di ruang ini kita bicara pariwisata, kita tidak bicara sektor lain. Kita bicara pariwisata. Ya kalau ada orang yang konsisten, visioner, berbukti, ya kan, berpikir lebih dari jam kerjanya soal pariwisata untuk desanya, dan itu sudah terbukti perputaran ekonomi terjadi, ya buat apa saya harus memilih yang lain? Saya gitu. Jadi kalau saya ini ego sektoral. Pilih Pak Ino jadi Pak Desa. Ya, jadi tadi teman-teman di sekretaris di desa Tanjung Tobaku, saya pikir semangatnya sudah luar biasa. Semangat harus dijaga Pak Sekdes dengan teman-teman pemerintah desa di Tobaku. Di sana ada teman-teman Patapanua, kemudian teman-teman ada juga di Kolaka Utara Lembah Palem ya. Kalau nggak salah ada juga di forum ini teman-teman dari Lembah Palem, pengelola pariwisata di bidang anak khusus. Dan Kolaka Utara memang punya potensi, Pak. Saya dulu pernah dari Pulau Bintang, Pulau Bintang ya? Pulau Bintang. Ya, sampai ya sama Pak Ali sebenarnya. Kita siapkan produk. Jadi ini saya buat teman-teman. Oke. Sorry. Jadi kita tunggu saja Pak waktu, mudah-mudahan teman-teman mitra yang ada di forum ini juga bisa berkunjung ke sana. Siap. Untuk berbagi di Tanjung Tobaku. Belum cukup barangnya ini harus bertambah lagi sedikit. Saya pikir kita bicara Sultra sekali lagi ya. Saya tidak bicara Kendari, saya tidak bicara Kolaka Utara, saya tidak bicara Wakatobi, tapi bagaimana kita bicara kita saat masih diberi kesehatan, waktu untuk ketemu, ayo sama-sama Pak. Jadi tidak bisa kita harus cepat untuk menyamakan diri dengan daerah-daerah di Sultra yang sudah lebih duluan, melihat pariwisata itu sebagai hal yang seksi, tapi tidak ada kata terlambat untuk kita akhirnya masuk ke dalam ranah dunia kepariwisataan yang serius. Ya, saya pikir 17 kabupaten kota semua punya potensi. Tidak ada yang tidak. Gitu. Nah, tadi ini Om Ino, di room chat ini ada yang bertanya. Satu ini yang menarik ini. Nanang Kurniawan ini apa? Om Nanang ini apa? Ini kalau ada 2.000 desa yang ada di Sultra, semuanya kira-kira tercapai menjadi desa wisata. Kira-kira Sultra ini bayangannya bisa jadi apa kira-kira Om Ino? Kira-kira begitu yang disampaikan oleh Om Nanang ini apa ya? Silakan Om Ino. Ya, saya masih takut bermimpi kayak begitu. Kenapa? Karena saya takutnya semua hanya mengaku desa wisata karena ada SK. Iya. Ya, sementara dari awal kita konsisten desa wisata adalah sebuah gerakan kepariwisataan yang mempengaruhi perekonomian masyarakat ke arah yang lebih baik. Poinnya itu intinya pariwisata inti rakyat, mereka yang membangun, mereka yang mengelola, mereka yang menikmati hasilnya. Kalau itu tidak terjadi, ya saya pikir bukan rohnya desa wisata. Semua roh berarti desa wisatanya karena SK saja. Gitu. Iya. Berarti poinnya desa wisata itu adalah partisipasi dari masyarakat dan bisa menggerakkan perekonomian masyarakat. Jangan sampai didominasi oleh masyarakat tertentu atau kelas masyarakat tertentu dalam sebuah desa. Saya kira itu menjadi indikator kita. Nah, ada ini apa namanya ini? Dibawanya Bang Nanang ini ya. Ini bagaimana Om Ino langkah-langkah untuk membentuk Pokdarwis? Apa kira-kira yang perlu kita siapkan? Kalau sebenarnya di slide saya yang terakhir itu ada. Sebenarnya tinggal koordinasi. Ada di slide saya yang terakhir tapi terlalu jauh. Nanti saya share. Ya, nanti di-share saja. Di situ ada soal kelembagaan secara
hierarkinya seperti apa. Kalau saya Pokdarwis adalah orang-orang dipilih dulu orang-orang yang memang mau menjadi volunteer dulu. Jadi bekerja apa istilahnya ya, bekerja padamu negeri lah. Tapi satu mindset bahwa tujuannya untuk desa saya menjadi desa wisata. Itu minimal 10 orang muslim bisa dikumpul. Paling bagus itu merangkul teman-teman generasi-generasi muda. Karang Taruna, pendamping desa yang masih mau menambah pola pikirnya terkait pariwisata, silahkan dirangkul dalam satu kelompok sadar wisata, Pokdarwis. Dan ini satu lembaga yang harus dilegalkan dalam pembentukan desa wisata. Nah, dari Pokdarwis ini nanti akan dikonsolidasikan kembali, kemudian ditelurkan yang namanya para guide atau pendamping wisatawan. Guide-guide ini juga secara kelembagaan atau secara personal profesi itu harus tersertifikasi. Ujungnya adalah harus tersertifikasi oleh pemerintah setempat atas rekomendasi dari BNSP. Nah, ini koordinasinya sudah di tingkat Dispar, ya, mau kabupaten ataupun provinsi. Tetapi saya pikir teman-teman di Dispar, provinsi ataupun kabupaten akan melihat peluang sertifikasi kompetensi ini seperti apa, melihat keseriusan dari orang-orang yang akan disertifikasi secara gratis. Ya, pemerintah daerah itu selalu memberikan yang gratis untuk sertifikasi BNSP khususnya di bidang pariwisata. Nah, itu tadi tahapannya Pak. Jadi 10 orang ini dibuat menjadi roh awal dulu dalam kelompok sadar wisata. Ya. Nanti soal legal formalnya itu next, tapi kita kumpul orang dulu yang sudah menjadi satu mindset soal mari membangun desa wisata di lingkungan kita. Itu yang dirangkul, dijadikan Pokdarwis. Pokoknya internalisasi dulu kelompok, ya, atau siapa yang ingin menyatukan visinya dalam kegiatan kepariwisataan kita, baru setelah itu dilegalkan, dilembagakan begitu. Ada Pak Rahmat Rustam, silakan Pak Rahmat, raise hand. Mudah-mudahan tidak ketidaksengajaan memencet juga. Silakan Pak Rahmat. Siapa ini Pak Rahmat ini? Halo. Di sini ada juga Pak, mana tadi? Pak Alam. Assalamualaikum Pak Alam. Pak Rahman. Mungkin yang dimaksud Pak Rahman. Ini yang resen ini Pak Rahmat Rustam. Oh, ini ada dari mana? Silakan Pak Rahmat Rustam. Oh, singkatannya dari Bung Rara itu, salah pencet tadi. Oh, Rara, iya, siap. Kemudian, aduh, kayaknya perlu kita dengar Bang Habib ini, Bang Habib. Masih ada kopi kah? Kayaknya harus dengar suaranya dulu ini. Ya, harus dengar suaranya Pak Habib itu. Jaim klaim, ayo bagaimana? Masih. Ini suara sudah kedengaran. Iya, suara aman suara. Ini wajahnya Pak Habib. Semua berjalan baik. Halo. Iya. Oke, buat teman-teman, salam jumpa. Jangan bertemu memang. Lebih banyak bermain pantai. Pak Rais musimnya bagus nih kayak. Ya, untuk teman-teman semua saja, kurang lebih nambahin dari opini dari yang lain bahwa tidak mudah dalam melahirkan desa wisata. Perlu benar-benar pure mengabdi, ya, pure mengabdi. Ya, perlu seriusan lebih dari biasanya
karena tidak mudah masyarakat, budaya, ketergantungan berbagai kepentingan dipadukan bersama, dan itu perlu proses dan perlu waktu yang panjang. Jadi biarkan apa ide-ide yang ada dikumpul dan wujudkan dalam apa kegiatan yang nyata, evaluasi kurang lebih begitu. Jangan pernah bosan diskusi kepada siapa saja. Dan saya kira teman-teman pelaku pariwisata di Sumatera ini selalu siap untuk diajak ngobrol. Tidak usah ragu begitu, silakan saja, semua punya kontak melalui Parais lengkap kayaknya sih datanya. Bisa disampaikan, dan saya yakin teman-teman yang sudah agak senior kurang lebih begitu berkenan kok untuk diganggu untuk kepentingan pariwisata Sulawesi Tenggara. Untuk sementara begitu dulu. Siap. Pokoknya asal sudah didengar suaranya Bang Habib, sudah aman itu berarti. Berarti kopi masih lancar. Ya, Bang Rais. Oke. Ya, terima kasih Bang Habib. Itu tadi kita memang memerlukan banyak cerita-cerita dari senior-senior atau orang yang sudah lama bergelut di dunia kepelatihan. Ini mau berikan masukan Bung Rara? Ya, sedikit ya. Ya, siap. Oke, thank you Bang Rais. Boleh bicara ya? Siap. Lanjut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Malam ini sangat luar biasa sekali. Saya juga kebetulan lagi nongkrong ini di warkop. Tiba-tiba Pak Ali langsung share itu Zoom-nya. Di sini ada Rajib, ada ketua. Ini pelanggaran ini Ketua Tidak Undang-Undang. Ketua De Wisnu itu ada di depan saya juga. Jadi kita lagi diskusi ada juga. Di depan saya itu Ketua De Wisnu. Kalau saya sih cuma satu yang pesan, karena saya ini ibaratnya pedagang, pedagang di dalam industri pariwisata. Kalau saya berbicara begini, ini dalam konsep bisnis atau dalam konsep industri, bahwa saya hanya ingin menekankan bahwa hati-hati sebenarnya membuat desa wisata, karena banyak saya melihat desa wisata itu akhirnya menjadi wisata desa. Nah, yang ini mungkin yang harus dikaji oleh banyak desa-desa yang ingin menjadikan desanya menjadi desa wisata. Karena seperti yang disampaikan tadi Om Ino, bahwa kalau kemudian secara bahwa di desa tersebut tidak ada objek wisata atau tidak ada daya tarik, tidak ada keunikan, tidak ada ciri khas, tidak ada karakternya, menurut saya jangan bikin desa wisata. Karena kenapa? Apa yang mau dijual? Kan what to see, what to do saja sebenarnya. Apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dirasakan, dan apa yang bisa dilakukan. Otomatis orang buka desa wisata, ada sesuatu hal yang ingin diharapkan cashback-nya. Ada sesuatu hal yang diharapkan bahwa kunjungan, baik itu Wisman, Wisnus, ataupun lokal. Nah, persoalannya yang kalau salah membuka atau salah mindset di dalam pandangan tentang desa wisata, itu akhirnya menjadi wisata desa. Bukan desa wisata, tetapi wisata desa yang orang-orang itu juga yang lihat dia punya karya gitu kan. Nah, makanya menurut saya, ini saya pedagang. Istilahnya kalau kita itu di industri pariwisata, kita Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata dan Travel Agent adalah penjual paket, pembuat paket, dan kemudian kita yang kadang-kadang banyak mempromosi karena kita buru cash flow, karena makannya kita, mangkoknya kita ada di situ. Jadi kita pagi siang malam adalah bagaimana meramu paket tour, mempromosikan, menjual, mendatangkan, kemudian bersama dengan HPI atau guiding, kita bawa tamu sampai pulang dengan kenangan yang indah. Tetapi persoalannya saya melihat dan mencermati bahwa hampir di semua kabupaten kota,
Itu dia bahwa seperti yang disampaikan tadi Bang Ino, harus ada konsen. Pada saat ingin membuka, ibaratnya kita membuat rumah, betul-betul didesain baik-baik, dihitung baik-baik. Jangan sampai juga atapnya duluan, kemudian fondasinya belum. Nah, ini juga adalah sebuah logika di dalam sebuah kepariwisataan. Jadi maksud saya pasti tidak ada satupun hal yang semacam itu yang tidak mengharapkan income. Atau bahkan kata mungkin masyarakat setelah kita buka ini akan booming. Nyatanya begitu dibuka tidak ada juga. Yang ada yang berwisata ya orang desa, berarti wisata desa bukan desa wisata. Nah itu harapan saya bahwa seperti yang disampaikan di dalam ruangan grup ini banyak para master mulai Om Ino, kemudian Pak Ali, kemudian Om Habib sendiri lebih banyaklah diskusi dengan orang-orang yang lebih senior sebelum membuka daripada menghamburkan anggaran, kemudian ujung-ujungnya juga nanti tidak sesuai yang diharapkan. Kalau kami, kalau ada objek wisata yang sudah jadi, kami datang karena kami pedagangnya. Iya. Tetapi kalau tidak layak, kita tidak bakalan datang dan tidak bakalan mau menjual. Karena kenapa? Orang yang membeli paket itu sudah menghabiskan uang, maka yang diharapkan adalah yang pertama dia ingin datang dengan kebahagiaan, ingin datang dengan servis full. Dia bukan cuma ingin melihat, tetapi bagaimana konsep dia long stay, dia bisa panjang berwisata, maka harus banyak objek wisata atau destinasi yang kita bisa kembangkan dan kemudian kita bisa lestarikan atau bahkan kita bisa adakan di wisata itu sendiri. Makanya aku bilang kalau di desa itu tidak ada destinasinya, nggak usah dibuka karena destinasi itu bukan hanya objek wisata. Budaya adalah sebuah destinasi, pakaian khas adalah sebuah destinasi, pantai adalah sebuah destinasi, alam adalah sebuah destinasi, cara berbicara adalah sebuah destinasi, maka diperbanyak itu destinasi sehingga begitu orang datang, baru ketemu orangnya sudah destinasi, ketemu objeknya destinasi. Jadi itu mungkin saja Pak Rais. Salam hormat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rara, ini menarik ya. Jadi buat teman-teman yang ada di desa, misalnya bahwa semakin banyak yang atraktor tadi itu atraksi yang disampaikan di materi Om Ino dengan tambahan Bung Rara tadi, makin banyak destinasi objek di suatu kawasan itu makin bagus kita tanda petik ya menjual ya, karena bisa satu kali jalan mungkin berbagai objek yang bisa dinikmati, mungkin budayanya ada panorama alam misalnya, ada sejarah misalnya dan lain sebagainya. Masih ada tambahan Om Ino? Ini sebenarnya masih pagi sekali nih ya. Kalau sudah kayaknya hal ini kayaknya agak masih kurang kita dapat. Kayaknya penting untuk kita buat berseri ini. Nanti kami Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan meskipun tidak ada jurusan pariwisatanya, cuma karena hobinya banyak berbicara di wisata, kayaknya kami siap jadi host untuk menjadi penyambung lidah atau penyambung informasi dari teman-teman pakar, asosiasi dan lain sebagainya ke masyarakat dan beberapa stakeholder. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita buat berseri ini karena materinya kayaknya agak luas. Mungkin bisa kita mulai dari bagaimana pemetaan wilayah yang baik, pengenalan. Kita punya banyak mahasiswa yang berasal dari pulau-pulau di Sulawesi Tenggara ini, di pesisir. Saya kira asesmen yang baik itu adalah ya asesmen ketika seperti mahasiswa kami di program kampus sekarang itu ada Merdeka Belajar. Jadi mahasiswa itu bisa satu semester mengkonversi 20 SKS mata kuliahnya itu tidak usah kuliah tatap muka di kampus. Bisa dalam konkret membangun desa. Nah, ada programnya membangun desa, itu konversi bukan cuma KKN saja 4 SKS, tetapi dia bisa dikonversi 20 SKS mata kuliah. Jadi bisa satu semester dia tanda petik fisiknya lenyap di kampus dan beraktivitas di
beraktivitas di desa. Nah, itu bisa ada program skema seperti itu di kampus sekarang, sehingga wawasan dan literasi yang seperti ini kami butuhkan untuk sering masuk ke kampus. Mungkin sekali-kali Om Indro atau teman-teman asosiasi bisa kami panggil tatap muka, berikan orientation secara tatap muka dengan beberapa mahasiswa kami di UMK, karena itu tadi sebenarnya kekuatan kita di kampus itu banyak yang bisa menjadi mata pariwisata, banyak yang bisa kita pinjam lidahnya untuk mengkampanyekan wisata dan lain sebagainya. Dan outputnya yang kita lihat adalah ketika semakin banyak desa wisata yang secara real betul-betul desa wisata, bukan desa wisata berbasis SK begitu saja ya, yang disampaikan tadi, maka yang suaranya double. Oke. Nah, kita mau kalau objek wisata misalnya khususnya misalnya wisata panorama, semakin baik pengelolaannya, kita harap semakin mengurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya destruktif di tempat itu. Mungkin terakhir, Om Mino, teman-teman Expos Ultra ada kah? Iksan, Om Iman, Om Ganda? Nih, saya absen satu-satu ini. Ada teman-teman yang suka jalan ke daerah-daerah, ini kayaknya sudah tidak ada ya. Ya, kalau saya lihat sebenarnya dari ide kecil kemarin ini, Bung Rais, ternyata alhamdulillah malam ini saya pikir ini menjadi sebuah kejadian besar ya. Semua elemen, ya ini rezekinya Om Rais ini. Kasih. Nah, ternyata kumpul semua ya, kita bagi-bagi rindu juga di sini nih. Tadi saya cuma mau closing statement saja. Mungkin selanjutnya mungkin bisa sharing kalau memang Pak Rais masih membuka ruang. Ya, insya Allah. Tadi boleh digarisbawahi soal desa wisata dan wisata desa. Desa wisata sederhana saja bahwa semua komponen itu ada di dalam, mulai kelembagaan, kemudian struktur organisasinya jelas, kemudian manajemennya jelas. Kalau wisata desa adalah kebetulan di satu desa itu ada objek wisata, tapi tidak diiringi dengan kelengkapan kelembagaan. Terus saya lihat ada di chat ini ada yang punya mimpi lagi kalau semua desa di Sulawesi Tenggara ini minimal jadi desa wisata. Gitu. Nah, sebelum menjawab itu, yang perlu diketahui bahwa di Sultra ini kita punya juga kabupaten kota, ya, Kota Madya. Nah, kalau di Kota Madya bukan berarti tidak ada desa wisata, itu cuma namanya yang diganti menjadi kampung wisata. Kampung wisata, mulai dari kelurahan, RT, gang, perumahan itu boleh dengan konsep tematik. Ya. Mungkin di sini ada teman-teman di Kendari yang punya ide-ide kreatif membangun satu gang, membangun satu kelurahan, membangun satu RT. Nah itu boleh dibangun di dalam konsep kampung wisata untuk kota. Ya. Oh jangan lupa Pak, datang di kampung wisata, di rumah makan kampung wisata. Ya kebetulan rezekinya Laut Rahman itu sama namanya. Ya, terus kalau semua menjadi desa wisata itu kan terbagi lagi. Ada desa wisata mandiri, ada desa wisata maju. Nah, kalau kita lihat potensi di Sulawesi Tenggara dari berapa ratus desa kan yang saya menurut informasi itu kita mau menjawab mimpi, takutnya kita berdiskusi soal mimpi yang belum tentu sebenarnya bisa terwujud. Karena sekarang saja sudah 100 lebih SK yang dikeluarkan oleh pemerintah, tapi saya mau lihat yang mana itu 100 desa itu. Iya. Apalagi kita mau bermimpi soal semua desa menjadi desa wisata, gitu kan. Tapi kita bermimpi kalau memang Sultra punya rezeki, ya semua desa ada SK dan juga memang serius berdesa wisata. Saya pikir apa yang diharapkan oleh negara membangun ekonomi masyarakat dari tingkat desa ini menjadi ruang baru untuk negara tidak pusing lagi mengurusi saudara-saudara kita sampai di pelosok. Ya, bahwa dengan berdesa wisata, desa wisata sangat kompleks Pak, sangat kompleks. Makanya
Kalau ada orang membangun desa wisata tapi memangkas kehidupan orang, itu salah. Salah. Mempertahankan kearifan lokal itu penting, itulah menjadi produk. Nah, tetapi kearifan lokal yang negatif itu yang kita hapus untuk tidak jadi produk. Iya, betul. Tadi sudah jelas. Ya, saya pikir saya cukup terima kasih juga sama Om Rais, teman-teman UMK. Ternyata saya tidak salah. Alhamdulillah. Kita bisa kumpul semua, mulai dari semua elemen teman-teman penggiat di tingkat desa, di destinasi, lembaga kepariwisataan ada semua di sini, kemudian senior-senior, akademisi, dan juga beberapa kabupaten, Wakatobi ada juga di dalam, teman-teman UMKM juga saya lihat ada di dalam yang punya potensi untuk berkolaborasi dengan teman-teman pengelola desa wisata ya. Saya berharap momen seperti ini terus kita kontinukan sesuai nafas pariwisata kita berkelanjutan. Insya Allah. Mungkin kita bisa nanti bagi tuan rumah, mungkin Asita jadi tuan rumah nanti moderator. Kita boleh. Teman-teman di Buton Selatan bikin juga begini, kita kumpul lagi. Buton Selatan moderator. Kayaknya bagus momennya ini nanti akhir tahun ya. Bulan saya pikir cara-cara begini salah satu cara-cara untuk membentengi supaya pariwisata kita satu mimpi, satu arah, satu pemikiran. Tidak ada lagi membentengi, membentengi dari orang-orang yang mungkin salah persepsi soal pariwisata. Caranya adalah kita merangkul ini, berbagi, yang salah kita benarkan, ya melalui forum begini. Ya. Jadi kalau ada yang saya misalnya salah pemikiran soal perspektif pariwisata, masuk di forum ini supaya benar. Ya, saya kira. Jadi, terima kasih Om Rais, terima kasih Om. Ini terima kasih buat Om Ino, buat teman-teman semua yang lagi ngopi santai, ada yang di warkop, Bung Rara, dan ini saya kira perlu segera ngopi darat ini, kayaknya di Kendari nih. Lembah Palem dan Padat. Halo, Lembah Palem. Salam buat Om semua. Saya pemula juga masuk di wisata, masih belajar sama teman-teman Kolaka Utara ini. Mimpinya ada sekolah pariwisata, jurusan pariwisata di UMK dibangun. Iya. Boleh juga. Ini saya nggak lupa saya undang Pak Rektor ini untuk. Betul. Pak Rektor, saya semangat. Lupa saya kasih linknya beliau. Pak Rektor itu teman saya, Pak. Siap. Nanti saya sampaikan, dia sahabat saya itu, Pak. Mulai dari beliau itu santai orangnya. Jadi kita bisa komunikasi dengan baik. Yang jelas kami ingin juga, meskipun kami tidak punya jurusan pariwisata, tapi kebetulan dosen kami ada yang fokus ke wisata juga. Kami ada mata kuliah meskipun satu tapi seksi ya, namanya WSBD Sosial Budaya Bahari, dan itu fokus untuk mengkristalisasi nilai-nilai luhur atau kebudayaan kearifan lokal yang ada di pesisir yang kita sampaikan ke mahasiswa. Tapi dalam perspektif saya lupa tadi. Jadi sebenarnya meskipun kita sama-sama belajar, tapi harus diakui di kabupaten kota kita ini sudah ada teman-teman yang bergerak secara struktur yang bagus dan manajemen yang bagus. Jadi saya bukan mengarahkan, tapi daripada kita jauh-jauh studi banding keluar, sebenarnya teman-teman di Wakatobi bisa menjadi satu lokasi belajar kita, teman-teman di Sani-Sani, di Malaha, dengan UMKM-nya, di Kolaka Utara teman-teman ada minat khusus, kemudian di Kendari ada teman-teman industri kreatif di Bau-Bau, seperti itu. Jadi saya pikir kenapa harus jauh kita ke Cina mencari ilmu, sementara di kampung kita ini sebenarnya ada teman-teman yang sudah berbuat sebenarnya, tapi kita tidak mengakui sendiri. Jadi kalau kita masih ada saatnya teman-teman yang di daerah ini kita jadikan sebagai pembicara, bagaimana mereka menceritakan secara tulus proses yang mereka jalani. Kalau hanya untuk mengetahui teori, saya pikir banyak kita tahu teori, tapi menjalaninya itu yang susah. Pengalaman itu ya. Ya, teman-teman di desa wisata yang sudah bergerak ini yang harus kita kedepankan untuk menjadi lebih banyak berbicara di lingkungan Sulawesi Tenggara. Ya, mungkin sesi itulah yang mungkin ke depan insya Allah kami akan kemas itu sebagai bahan edukasi. Mungkin ada nanti
bagaimana masing-masing desa-desa wisata ini, mungkin juga masyarakat Sultra ini belum ada yang mengenal desa wisata itu. Mungkin sebagian kecil saja yang tahu apa itu desa wisata, bagaimana desa A, desa Sani-Sani misalnya menjadi desa wisata. Mungkin dalam bayangan saya, kayaknya banyak juga yang tidak tahu, termasuk saya. Jadi saya kalau bukan ketemu Om Ino ya, pernah ketemu dan Om Ino banyak cerita, saya juga baru tahu itu Om Ino, bahwa ada desa seperti itu, ada yang ini, sampai kemarin viral di Facebook dan saya share, saya tag Om Ino bahwa melihat video itu saya langsung teringat Om Ino bahwa memang kegiatan yang seperti ini penting untuk kita terus bicarakan dan bisa menjadi bahan penyampai ke teman-teman yang lain. Nah, kami di UMK itu dalam perspektif UMK, kami punya mahasiswa. Mahasiswa itu jelas bukan dari kota Kendari semua. Semua berada tersebar di seluruh kabupaten, kota, pesisir yang ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan ini. Kami menggunakan itu sebagai bahan kampanye kita menjadi pejuang-pejuang yang memiliki visi, minimal mimpi yang sama dengan kita semua terkait dengan pariwisata. Makanya penting pengalaman-pengalaman teman-teman yang ada di desa wisata itu bisa menularkan masuk ke semangatnya ke teman-teman mahasiswa. Karena yang seperti yang saya sampaikan tadi, itu saat ini diakomodir oleh kurikulum kita di universitas. Mungkin yang kuliah yang dulu-dulu ya, itu agak berbeda begitu dengan paradigma pendidikan saat ini. Dan itu kita menggunakan untuk bisa berpihak kepada keberlanjutan dari kepariwisataan kita. Makanya insya Allah mudah-mudahan di bulan-bulan depan atau di waktu yang lain, ini bisa kita secara fokus mengundang teman-teman yang ada di desa-desa bisa berbagi cerita dan bincang-bincang santai seperti ini. Saya kira menarik untuk kita tradisikan meskipun COVID ya, atau sudah level 1, Zoom tetap kita akan gunakan supaya yang punya Zoom tetap kaya. Kita tetap gunakan itu untuk bisa menjangkau teman-teman yang ada di daerah-daerah lain. Saya kira begitu Om Ewing ya. Om Ewing ini sudah senyum-senyum karena sudah ketemu Om Ino di layar TV. Saya kira kami dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Kendari mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman penggiat wisata yang hadir, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu malam ini, secara khusus Om Ino yang sudah bersedia membangkitkan gairah ke pariwisataan kita lagi sama-sama. Tadi beberapa senior-senior kita juga sudah ikut memantik kita, dan tugas kita ke depan bisa menjaga ini, menjaga komunikasi kita dengan baik. Dan saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada salah dan tutur kata. Segera kayaknya kita harus kopi darat ini di Kota Kendari, Om Ino. Ya, kita lupakan saja Om Ewing ya, biar dia menangis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana di sebelah. Oke. Kayak N ya.